Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, kita bertemu kembali dalam acara dan gelombang yang sama dalam kegiatan belajar jarak jauh. Jangan bosan-bosan, karena belajar itu adalah seumur hidup. Long life education, pembelajaran belajar untuk seumur hidup. Tidak ada putus-putusnya. Sebelum belajar, kita baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman wa arimni rusdan. Amin ya Allah rabbal alamin. Bapak tidak akan bosan-bosan menyampaikan kepada kalian berperilaku hidup bersih dan sehat. Setiap hari kalian jaga kesehatan pribadi, kesehatan lingkungan, dan kesehatan rumah, agar kita terhindar dari semua penyakit. Apalagi di zaman sekarang ini, jangan bosan-bosan kalian mesti mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Oke? Jaga kesehatan. Kita sama-sama menyanyikan lagu wajib Maju Tak Gentar. Silakan bernyanyi. Kita diserang bergerak serentak menendang menang. Kita diserang menendang musuh penyerang, serentak untuk kita menang. Bergerak serentak menerjang kejam, tak gentar menyerang, majulah menang. Tak gentar membela yang benar, maju tak gentar. Bergerak Itulah nyanyian lagu wajib Maju Tak Gentar. Baik, kita lanjutkan pembelajarannya.
Kita akan masuk di pembelajaran keempat. Siapkan bukunya. Hal-hal yang penting bisa kalian catat. Nah, kata kunci dalam teks non-fiksi. Sebelumnya Bapak akan jelaskan ini kata kunci dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi. Teks itu bacaan, non itu bahasa Inggris, berasal dari bahasa Inggris. Non itu tidak. Fiksi itu adalah tidak sebenarnya atau hayalan. Fiksi itu hayalan, non tidak. Jadi tidak hayalan. Kalau diartikan bacaan tidak hayalan, bacaan bukan hayalan. Kalau bacaan bukan hayalan berarti bacaan sebenarnya. Mari kita pelajari. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dari sebuah teks non-fiksi dapat kita temukan melalui kata kunci di dalamnya. Satu kata kunci merupakan sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan, yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kata kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Kata kunci pada karangan terbagi dua, yaitu kata kunci pendek dan kata kunci panjang. Kata kunci pendek adalah kata kunci yang hanya terdiri dari satu dari dua suku kata. Kata kunci panjang adalah kata kunci yang lebih dari dua suku kata. Nah, dari pengertian ini, anak-anak kita sudah bisa memahami bahwa setiap bacaan, setiap teks ada yang namanya kata kunci. Nah, di pembelajaran sebelumnya sudah Bapak sampaikan ada yang namanya kalimat utama, ada yang disebut dengan kalimat penjelas, ada yang disebut dengan paragraf, ada yang disebut dengan wacana atau teks. Mari perhatikan bacaan teks berikut. Nah, di sini ya. Dalam unsur bacaan ini terdiri dari adanya judul, terus adanya beberapa paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, mungkin ada ke bawahnya. Nah, Bapak akan jelaskan berkenaan dengan paragraf. Paragraf ini kemarin sudah dijelaskan, hanya mengingatkan saya. Ada yang disebut dengan paragraf deduktif, ada yang disebut dengan paragraf induktif. Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya di awal. Sedangkan paragraf induktif, paragraf yang kalimat utamanya di akhir. Nah, apa itu kalimat? Kalimat adalah kumpulan kata-kata yang dimulai dari huruf kapital sampai dengan titik. Seperti ini. Kita akan mencari kalimat utama dalam contoh ya. Perhatikan. Kita akan mencari kalimat utama dari teks bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan pada paragraf 1. Ini paragraf 1 nih. Seperti ada batasnya menjorok ya. Nah, sampai sini. Perhatikan. Dari paragraf ini dibangun oleh beberapa kalimat. Ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, ini. Coba kita lihat. Apakah paragraf yang satu ini deduktif atau induktif? Coba kita pahami. Kalimat pertama, di paragraf pertama, dalam teks bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan.
Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Nah, coba kita perhatikan kalimat pertama ini. Nah, kalimat utama itu bentuknya pernyataan umum atau pengertian. Nah, di sini ada kata adalah ya. Masa remaja adalah masa penyesuaian diri dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Nah, dijelaskan dengan kalimat penjelas. Masa remaja, ini kembali lagi ada kata masa remaja, dijelaskan di kalimat kedua. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Kalimat kedua, kalimat pertama dari sini, dari huruf kapital sampai dengan titik. Kalimat kedua dari masa remaja sampai dengan 12 tahun titik. Kalimat ketiga, masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Menjelaskan kalimat utama yang pertama. Selanjutnya, pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas anak sangat menonjol. Ini menjelaskan tentang masa remaja. Bagaimana menumbuhkan kepedulian remaja pada lingkungan sama. Di kalimat utamanya ada di awal kalimat ini. Ide pokoknya masa remaja. Nah, itu ide pokok atau gagasan atau inti dari sebuah paragraf, banyak kata-kata yang diulang. Tuh. Lanjut, kalian nanti baca paragraf ini supaya kalian benar-benar memahami. Per kalimat, titik, koma harus dibaca dengan benar. Dalam belajar bahasa Indonesia, yang namanya titik, koma, tanda petik itu harus benar-benar kita pahami. Ya. Oke, kita lanjut. Ini masih di kalimat berikutnya. Kita lanjut saja. Nanti kalian bisa baca ya. Ini sampai dengan selesai. Kata kunci dari teks di atas. Nah, kita sekarang belajar kata kunci. Tadi kata kunci sudah dijelaskan. Nah, kata kunci dari teks di atas, kalau kalian sudah menemukan kata kunci, dituliskan ya. Kalau sudah menemukan, tapi kalaupun tidak, kalau sudah siapkan ini kata kunci untuk kalimat atau wacana teks barusan ya. Nah, kata kuncinya ada dua. Kata kunci kepedulian remaja dan bentuk kepedulian lingkungan. Perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci. Nah, ini perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci ya. Kepedulian remaja. Terus bacaan berisi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh remaja. Mungkin saja kalian bisa kembangkan. Ya. Yang kedua, bentuk kepedulian lingkungan. Bacaan berisi tentang kegiatan untuk menjaga lingkungan. Nah, ini ya. Kata kunci dari teks yang berjudul kepedulian terhadap lingkungan ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Nah, kita masuk di pembelajaran kelima. Nah, tips sukses pubertas. Nah, masa pubertas, dan kalian juga masuk pada masa pubertas. Tip-tip apa saja supaya kita bisa melewati masa pubertas dengan positif? Nah, baik. Nah, di sini ada iklan layanan masyarakat ataupun disebut poster ya. Yang biasa kalian melihat poster-poster yang ada di pinggir jalan atau di rumah sakit ataupun di tempat pelayanan umum, di kantor pos, kantor polisi. Itu banyak sekali iklan yang disampaikan ya.
Baik, kita perhatikan tipe sukses pubertas. Akan menjadi sukses karena fase pubertas akan kalian lewati. Nah, dimana dilewati itu harus benar-benar dengan hal-hal yang positif. Nah, di sini ada tipsnya. Yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Berarti harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Karena Allah tidak akan menunjukkan jalan yang salah karena kita diberikan akal. Saya melaksanakan sholat wajib. Alhamdulillah di absen kalian selalu melaksanakan, termasuk juga sholat sunat duhanya. Yang kedua, mencari informasi, bertanya, dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks pada orang yang mengerti. Ya. Jangan ini awas, hati-hati ini. Harus mengerti ya. Harus mengerti, tanyakan sama orang yang paham, orang tua kalian. Kalau kalian masih kerja tidak usah lah. Selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif ini. Nah ini. Selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Yang keempat, banyak membaca buku pengetahuan. Banyak baca buku, banyak baca HP. HP, banyak baca buku ya. Baca Quran, itu bukan juga. Yang kelima, pilih teman pergaulan yang baik. Nah ini, pilih teman pergaulan yang baik. Cari teman yang baik. Cari teman yang tidak baik mah banyak. Cuma sulit untuk mencari teman yang baik, yang bisa sejalan dengan kita ya. Yang keempat, kembangkan hobi dan bakatmu. Kalian hobi baca Quran, baca buku, silakan kembangkan. Hobi game kumaha ulah game lah. Banyak madaratnya. Ya, lari, olahraga, futsal, mulai supaya tubuh kalian sehat ya. Baik, kita lanjut. Itu tips supaya melewati fase pubertas. Nah, poster tadi itu, nah ini saja pengertian tentang poster. Pernah kamu melihat gambar yang serupa dengan gambar tersebut? Di mana kamu melihat gambar tersebut? Gambar tersebut merupakan poster. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat-tempat umum. Poster umumnya berisi gambar, pesan, atau informasi tentang suatu topik bagi para pembaca. Apabila informasi atau gambar pada poster mudah dipahami oleh pembaca, maka poster tersebut dapat dikatakan baik dan informatif. Poster banyak dijumpai di tempat-tempat umum yang strategis. Contohnya di rumah sakit, puskesmas, sekolah, kantor, atau pusat-pusat pembelajaran. Poster pada gambar tersebut memberikan informasi pada kita tentang pubertas pada anak laki-laki. Selain itu, poster tersebut juga memberikan informasi tentang cara menyikapi pubertas. Pubertas terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Unsur-unsur pembuatan poster. Judul, harus ada judulnya. Ya. Judul poster harus singkat, padat, dan jelas. Tidak bertele-tele panjang satu paragraf usah. Ya. Judulnya harus singkat, jelas, dan padat. Judul poster juga harus mencakup keseluruhan isi poster. Selain itu, perhatikan juga ukuran huruf yang digunakan dalam membuat poster. Judul poster sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 2 meter. Contoh, judul poster yang dapat dibuat adalah cara menyikapi ciri-ciri pubertas. Ciri-ciri pubertas. Ya. Jagalah kebersihan lingkungan ya, kampung misalnya. Itu ya. Buat yang bisa poster ya. Keluarga sehat bisa. Keluarga sejahtera itu bisa ya. Informasi isi poster berisi penjelasan tentang judul poster. Isi poster sebaiknya dibuat dalam bentuk poin-poin sehingga lebih efektif dan efisien. Ukuran huruf yang digunakan dalam isi poster juga harus diperhatikan.
Isi poster sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 1 meter. Contoh, isi poster yang dapat dibuat berdasarkan judul di atas, yaitu pengertian pubertas, ciri kelamin sekunder pada pubertas, dan cara menyikapi ciri-ciri pubertas. Gambar membuat poster menjadi lebih menarik. Selain itu, gambar juga memperjelas isi poster. Carilah atau buatlah gambar yang sesuai dengan judul poster. Hal tersebut bertujuan agar gambar poster sesuai dan dapat memperjelas poster. Kopi dulu. Maaf ya, ada pekerja itu jadi suaranya agak sedikit terganggu. Sumber atau daftar pustaka. Informasi dan gambar yang digunakan dalam pembuatan poster dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut dapat berasal dari buku atau internet. Pada bagian sumber daftar pustaka ini, cantumkanlah sumber-sumber pustaka dan isi dan gambar yang digunakan dalam poster. Baik, nah, di sini ada bacaan yang kalian baca ya, sampai dengan halaman berikutnya ini. Nah, ada berapa paragraf? Nah, ini ya, kembali lagi Bapak perhatikan. Ada 3 paragraf ya. Kalian baca dengan sama. Setelah itu teks wacana. Oh, selesai, berarti ada tugas. Jawablah pertanyaan berikut, tulislah pada kolom yang telah tersedia. Apa judul bacaan di atas yang tadi? Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Sebutkan 2 kata kunci pada judul bacaan di atas. Jadi tulis 2 kata kunci pada judul bacaan di atas. Yang ketiga, apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci? Apa isi bacaan dalam teks sama dengan isi informasi sesuai kata kunci berdasarkan perkiraanmu. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dalam acara dan gelombang yang sama di pembelajaran jarak jauh sebelumnya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.